Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita masuk dalam hari ke-29 dalam 40 day to build up our faith. Hari ini saya akan sharing tentang believe even when you don't see it. Tuhan mau kita percaya sekalipun kita belum melihatnya. Iman adalah mempercayai sesuatu sekalipun kita belum melihatnya. Sebab iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak terlihat. Bapak ibu saudara, apakah hidupmu hari-hari ini engkau sedang mengalami krisis? Apakah hari-hari ini engkau sedang terpuruk dalam kehidupanmu? Apakah Bapak ibu saudara engkau sedang ada di dalam titik terendah dalam hidupmu hari-hari ini? Apakah engkau sedang mengalami pergumulan baik di dalam keluargamu, di dalam kesehatan, di dalam bisnismu, di dalam pekerjaanmu? Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, di tengah segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, apa yang Tuhan mau kita percayai? Yang pertama, Tuhan mau kita percaya we live under the blessing of God, not under the curse. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita percaya kita hidup di bawah berkat Tuhan, bukan di bawah kutuk. Jika saat ini Bapak Ibu Saudara kita mengalami krisis dalam kehidupan kita, itu bukan berarti kita sedang mengalami kutuk. Itu hanya berarti kita sedang diserang oleh kuasa si jahat, atau kita sedang mengalami ujian dari Tuhan untuk membuktikan kemurnian iman kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar dari kehidupan Yakub. Di dalam Kejadian 27 ayat 27 sampai 29 dan ayat 33 dikatakan seperti ini. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinyalah dia, katanya, sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bapak Ibu Saudara, berkat yang pertama yang diberikan Ishak kepada Yakub adalah berkat favor dan provision. Ada perkenanan dan ada penyediaan Tuhan. Kita melihat ayat 29 dikatakan, bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Ini berbicara tentang power and authority, kuasa dan otoritas yang Tuhan berikan dalam hidup Yakub. Dan siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Ini berbicara tentang protection, ada perlindungan. Ayat 33 Bapak Ibu Saudara dikatakan, lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang, dan telah memberkati dia, dan ia akan tetap orang yang diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita tahu dari cerita Kejadian 27 ini bagaimana Yakub menipu ayahnya Ishak, sehingga Ishak memberikan berkat yang seharusnya diberikan kepada Esau. Akhirnya Yakub yang menerima berkat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika Esau datang dan Esau berkata, berkati aku ini Bapak, Ishak kaget. Dan Ishak berkata, seseorang telah datang dan aku telah memberikan berkat itu kepada dia. Dia akan tetap orang yang diberkati. Nah, Bapak Ibu Saudara, bayangkan Yakub menerima berkat dengan menipu ayahnya, tetapi firman Tuhan berkata Yakub dia akan tetap orang yang diberkati. Berkat Tuhan bersifat menetap. Apa yang diberkati oleh Tuhan tidak bisa dibalikan oleh manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam Galatia 3 ayat 13 dikatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas pada kayu salib. Ayat 14, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu.
Galatia 3 ayat 7 dikatakan, jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Bapak Ibu Saudara, Kristus menebus kita agar berkat Abraham dapat kita terima. Kita yang hidup oleh iman adalah anak-anak Abraham. Ayat 9 dikatakan, jadi mereka yang hidup dari iman, mereka ialah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Ayat 29 Galatia 3, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Nah Bapak Ibu Saudara, apa berkat Abraham? Berkat Abraham adalah Kejadian 12 ayat yang kedua dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Kejadian 13 ayat 2 dikatakan, adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Nah Bapak Ibu Saudara, kita melihat Abraham diberkati oleh Tuhan. Berkat itu turun kepada Ishak dan turun kepada Yakub lewat perkataan yang diucapkan. Dan lewat kematian Yesus di kayu salib kita telah dimerdekakan dari kutuk. Dan orang-orang yang beriman adalah ahli waris keturunan Abraham yang berhak menerima berkat itu, berhak menerima janji Allah itu. Nah hari ini di tengah krisis, di tengah goncangan, di tengah tantangan apapun yang saudara hadapi, kita percaya kita hidup di bawah berkat, bukan di bawah kutuk. Kalau kita sedang mengalami krisis hari-hari ini, mungkin itu adalah pekerjaan si jahat. Dia sedang menyerang kita. Firman Tuhan berkata, dalam segala keadaan pergunakan perisai iman. Dan Bapak Ibu Saudara, juga di dalam krisis yang kita hadapi, mungkin juga itu adalah ujian dari Tuhan untuk membuktikan kemurnian iman kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita perlu menyadari kalau kita sedang mengalami goncangan, persoalan, kita bukan di bawah kutuk. Bukan karena kutuk, tetap sebab kita telah hidup di bawah berkat Abraham, berkat orang yang beriman, berkat orang percaya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau di tengah masa krisis ini kita mengalami perjumpaan dengan kasih Tuhan. Kita melihat dalam kehidupan Yakub, dikatakan Kejadian 28 ayat 13 dan 14, berdirilah Tuhan di sampingnya. Bapak Ibu Saudara, Yakub sedang hidup dalam pelarian. Dia takut dibunuh oleh Esau kakaknya, dia melarikan diri, dan di tengah perjalanan ketika dia begitu lelah, dia beristirahat, dia tertidur, dan dikatakan Tuhan berdiri di sampingnya. Pada saat titik terendah dalam hidup Yakub, Tuhan menghampiri dia. Tuhan dekat dengan dia. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, di tengah masa krisis ini Tuhan mau dekat dengan Bapak Ibu Saudara. Mendekatlah kepada Tuhan, Tuhan akan mendekat kepadamu. Dan dikatakan Tuhan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita mengalami perjumpaan dengan kasih-Nya. Dan Tuhan mau kita mempercayai sesuatu yang besar yang Tuhan sediakan di masa depan kita. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara sedang ada di dalam titik terendah dalam hidupmu, mungkin kau gak punya rumah, kau tidur di jalan, dan Tuhan berkata tempat kau berbaring ini akan menjadi milikmu. Dan dikatakan kau akan mengembang, keturunanmu seperti debu tanah banyaknya dan akan menjadi berkat, dan orang-orang lain juga akan diberkati. Dia bahkan belum punya pasangan, tetapi Tuhan berbicara sesuatu yang besar. Dia akan mengembang ke timur, ke barat, utara, dan selatan, dan olehnya dan keturunannya semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Bapak Ibu Saudara, Tuhan sedang berbicara jauh ke depan tentang hidup kita. Itulah masa depan yang penuh pengharapan, rancangan damai sejahtera. Tuhan mau di tengah masa krisis ini kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ketika Yakub mengalami perjumpaan dengan Tuhan, di dalam ayat 22 Kejadian 28 dikatakan, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Bapak Ibu sebayangkan, kalau dia sedang dalam pelarian karena dia menipu ayahnya, tetapi Tuhan mengasihi dia, Tuhan menyatakan dirinya, dia berkata ini adalah rumah Tuhan.
Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Bapak Ibu Saudara, Yakub mengambil sebuah janji. Dia berkata, Tuhan, dari semua yang kau berikan, segala yang kau berikan kepadaku, 1/10 akan selalu kupersembahkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, saya hanya mau mengingatkan kita, apakah di dalam masa krisis ini kita tetap setia mengembalikan perpuluhan kita, karena kita sadar apa yang kita punya adalah pemberian Tuhan dalam hidup kita. Yakub mengambil keputusan ini. Galatia 5 ayat yang ke-6 dikatakan, Bapak Ibu Saudara, iman bekerja oleh kasih. Semakin Bapak Ibu Saudara engkau menyadari bahwa hidupmu adalah pemberian Tuhan, apa yang kau punya adalah pemberian Tuhan, engkau sedang mengaktifkan kuasa berkat itu di dalam hidupmu. Engkau sedang mengaktifkan kuasa pimpinan Tuhan, perlindungan Tuhan. Engkau akan gampang mendengar perkataan Tuhan untuk kau mempercayai janji Tuhan dalam hidupmu. Iman bekerja oleh karena kasih. Your faith will be activated when you know and experience how much God love you. Bapak Ibu Saudara, imanmu akan diaktifkan ketika engkau mengalami, ketika engkau tahu betapa besarnya Tuhan mengasihi kehidupan kita. Kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Kita memberi, kita menabur karena kita tahu Tuhan telah lebih dahulu memberi dan menabur buat kehidupan kita. Pemberian terbesar Tuhan dalam hidup kita adalah ketika karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, hal yang ketiga di tengah masa krisis, masa pandemi ini, Tuhan mau kita faithful on the process. Tuhan mau kita setia dalam proses. Tuhan mau kita stay on faith. Tuhan mau kita tetap percaya, tetap beriman, dan stay on the promise of God. Tetap percaya, tetap pegang janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di dalam Kejadian 31 ayat yang ke-7 dikatakan, tetapi Allahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku, tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Yakub mengalami bagaimana dia bekerja kepada Laban dan dia 10 kali diganti upahnya, tetapi dia tidak membalas, dia tetap stay, dia tetap setia. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau ketika kita dalam setia dalam proses ini, Tuhan mau kita tetap bekerja dengan sepenuh hati. Sama seperti Yakub, dia tetap bekerja dengan sepenuh hati. Kejadian 29:20 dikatakan, jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Yakub bekerja dengan sungguh-sungguh selama 7 tahun untuk menikahi Rahel. Sekalipun dia ditipu, dia diberikan Lea, dan dia harus bekerja 7 tahun lagi untuk mendapatkan Rahel. Bapak Ibu Saudara, dia tetap melakukannya dengan kesungguhan hati. Kejadian 30 ayat 29 dikatakan, sahut Yakub kepadanya, engkau sendiri tahu bagaimana aku bekerja padamu dan bagaimana keadaan ternakmu dalam penjagaanku. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita tetap sepenuh hati. Apa yang kita kerjakan hari ini, lakukanlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena dari Tuhanlah kita menerima bagian yang telah ditentukan bagi kita sebagai upah. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam Kejadian 31 ayat 39-40 dikatakan, yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah kubawa kepadamu, aku sendiri yang menggantinya. Yang dicuri orang baik waktu siang baik waktu malam selalu engkau tuntut daripadaku. Aku dimakan panas hari pada waktu siang dan kedinginan pada waktu malam, dan mataku jauh daripada tertidur. Yakub betul-betul bekerja dengan sepenuh hati. Yang kedua, di tengah proses Tuhan, Yakub juga bekerja dengan hikmat Tuhan. Kejadian 30 ayat yang 41-42 dikatakan, dan setiap kali apabila berkelamin kambing domba yang kuat, maka Yakub meletakkan dahan-dahan itu ke dalam palungan di depan mata kambing domba itu supaya berkelamin dekat dahan-dahan itu. Tetapi apabila datang kambing domba yang lemah, ia tidak meletakkan dahan ke dalamnya. Jadi hewan yang lemah untuk Laban dan yang kuat untuk Yakub.
Yakub menerima hikmat dari Tuhan. Ini berbicara juga favor dari Tuhan. Sehingga ketika dia boleh bekerja buat keluarganya, yang lemah buat Laban, yang kuat buat Yakub. Inilah pembelaan Tuhan. Dan juga dikatakan Yakub tidak membalas. Kejadian 31 ayat 41 dikatakan, selama 20 tahun ini aku ada di rumahmu. Aku telah bekerja pada 14 tahun lamanya untuk mendapatkan kedua anakmu, dan 6 tahun lamanya untuk mendapat ternakmu, dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Yakub mengalami ujian-ujian tetapi dia tidak membalas. Bapak Ibu Saudara, apa yang kau alami hari-hari ini? Di dalam pekerjaan, di dalam bisnismu, tetaplah bekerja dengan sepenuh hati. Mintalah hikmat Tuhan. Tuhan akan memberikan hikmat kepadamu. Dan jangan balas kalau ada orang yang memperlakukan saudara dengan tidak adil. Tetap setia dalam proses Tuhan. Stay in the process. Stay faithful. Stay on the promise of God. Bapak Ibu Saudara, hal yang keempat, ingatlah di tengah masa krisis, masa pandemi ini, penyertaan Tuhan yang akan membuat kita berhasil. Di dalam Kejadian 31 ayat yang ke-42 dikatakan, seandainya Allah ayahku, Allah Abraham dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah, dan ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Bapak Ibu Saudara, Tuhan menyertai kita. Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan memperhatikan apa yang Bapak Ibu Saudara alami hari-hari ini. Tuhan telah melihat, Tuhan telah memperhatikan kesengsaraan dan jerih payah Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau memberkati, Tuhan mau membuat berhasil apa yang Bapak Ibu Saudara kerjakan. Kita melihat bahwa Tuhan menepati apa yang Ia janjikan. Tuhan melakukan apa yang Ia katakan dalam kehidupan Yakub. Di dalam Kejadian 32 ayat 10 dikatakan, sekali-kali aku tidak layak menerima segala kasih dan kesetiaan yang kau tunjukkan kepada hambamu ini. Yakub menyadari betul apa yang dia alami adalah karena kasih dan kesetiaan Tuhan. Karena favor, karena perkenanan Tuhan. Dan dikatakan ayat yang berikutnya, dikatakan ayat itu, sebab aku membawa hanya tongkatku ini pada waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini, tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Dia datang hanya dengan membawa tongkat, tetapi dia berkata sekarang telah menjadi 2 pasukan. Ini berbicara tentang power and authority yang Tuhan berikan dalam kehidupan Yakub. Di ayat Kejadian 30 ayat 27 dikatakan, tetapi Laban berkata kepadanya, sekiranya aku mendapat kasihmu telah nyata kepadaku, buat Tuhan memberkati aku karena engkau. Bapak Ibu Saudara, Laban diberkati karena Yakub. Ada favor dan provision. Ketika Tuhan memberkati Yakub, Laban juga menerima efek dari berkat Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara, saya percaya hari-hari ini perusahaanmu akan diberkati karena saudara ada di tempat itu. Karena favor dan perkenanan, provision datang dari Tuhan buat kehidupanmu. Sama seperti Tuhan memberkati Laban karena Yakub. Hari ini percayalah ada favor Tuhan. Karena engkau ada di tempat itu diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Kejadian 30 ayat 3 dikatakan, sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang, tetapi sekarang telah berkembang dengan sangat, dan Tuhan memberkati engkau sejak aku ada di sini. Inilah adalah perkataan Yakub kepada Laban. Dulu hartamu sedikit, tapi sekarang telah berkembang dengan sangat banyak. Dan itu semua karena dia ada di rumah Laban. Bapak Ibu Saudara, ini berbicara tentang favor dan provision. Apa yang Tuhan berkati lewat ke Ishak kepada Yakub digenapi oleh Tuhan. God is faithful. Tuhan kita setia. Yakub diuji selama 20 tahun. Kejadian 30 ayat 43 dikatakan, maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub. Dia menerima favor dan provision. Ia mempunyai banyak kambing domba, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Dia menerima power and authority, kuasa dan otoritas Bapak Ibu Saudara. Kejadian 31 ayat 24 dikatakan, pada waktu malam datanglah Allah dalam satu mimpi kepada Laban. Ketika Laban mengejar Yakub, Tuhan mendatangi dia lewat mimpi, orang Aram itu, serta berfirman kepadanya, jagalah baik-baik supaya engkau jangan mengatai Yakub
dengan sepatah kata pun. Kenapa? Karena Tuhan tahu siapa yang memberkati Yakub dia akan diberkati, siapa yang mengutuki Yakub dia akan dikutuk. Ini berbicara tentang perlindungan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan menepati apa yang Tuhan janjikan, Tuhan melakukan apa yang dikatakannya. Perkataan Tuhan mendahului kenyataan. Tuhan mau Bapak Ibu Saudara kita mempercayai. Iman adalah mempercayai apa yang Tuhan katakan, sekalipun kita belum melihatnya. Yakub mengalaminya, dia belum punya apa-apa, dan Tuhan berkata bahwa dia akan mengembang ke timur, ke barat, utara, ke selatan, dan keturunannya akan menjadi berkat. Dia akan diberkati oleh Tuhan, dan apa yang Tuhan katakan itu semua terjadi di dalam kehidupan Yakub. Hari ini Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kehidupanmu? Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu Saudara sedang alami, tetapi Tuhan tahu. Tetapi yang saya tahu Bapak Ibu Saudara, Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Hari ini percayalah engkau hidup. Engkau adalah ahli waris, engkau hidup di bawah berkat Tuhan. Engkau yang beriman adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji Tuhan. Percaya hari ini Tuhan mau engkau mengalami kasih-Nya. Semakin engkau sadar engkau dikasih oleh Tuhan, semakin engkau dapat mengaktifkan imanmu untuk mempercayai bahwa Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup memberkati, Tuhan sanggup membebaskan, menyembuhkan, memulihkan. Yang ketiga, setia dalam proses ini Bapak Ibu Saudara. Tetap percaya, tetap pegang janji Tuhan. Dan yang keempat, percayalah penyertaan Tuhan yang akan menyertai kita di tengah masa-masa ini. Penyertaan Tuhan yang akan membuat kita berhasil. Sama seperti Tuhan menyertai Yakub ketika dia dalam pelarian, dan ketika dia kembali dalam kemenangan. Saya percaya ketika kita keluar dari masa krisis ini, kita akan keluar di dalam kemenangan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Tuhan, aku berdoa hari ini buat setiap anak-anak-Mu yang mendengar firman-Mu. Tuhan, berikan kami, jadikan mata hati kami terang agar kami dapat mengerti kasih-Mu Tuhan, agar kami dapat mengerti kuasa-Mu, kebenaran-Mu yang akan memerdekakan, memulihkan, menyembuhkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, bangkitkan iman-iman yang lemah. Tuhan, aku berdoa kesembuhan buat yang sakit, mujizat keuangan buat yang membutuhkan. Tuhan, kesetiaan, ketekunan kami menjalani proses ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami akan keluar dari masa krisis, masa pandemi ini dalam kemenangan yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Pastikan Bapak Ibu Saudara jangan lupa bagikan, ceritakan kepada orang lain, sharingkan video ini kepada orang lain yang Bapak Ibu rasa mereka membutuhkan. Tuhan Yesus memberkati.